ya. Oke, teman-teman, saya tidak akan ulas terlalu panjang karena kita akan dengar sendiri dari narasumber pada malam hari ini apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya kepada narasumber kita. Kita sambut saja Ibu Ika. Selamat malam, Ibu Ika. Malam, Pak Yusuf. Apa Selamat kabar, malam, Ibu? Pak Yusuf. Apa Luar kabar? biasa. Puji Luar Tuhan. biasa. Iya, luar biasa ya Bu ya. Bersama Tuhan Ya, Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah ya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, yes. bukan hanya Tuhan yang Amin. ditulis di dalam buku, tetapi Tuhan yang menyatakan diri di dalam kehidupan Ya, kita. Oke, terima amin. kasih ya Bu Ika yang sudah hadir Ya, pada malam hari ini dan banyak teman-teman yang sudah menunggu kita untuk Ibu bagikan kesaksiannya supaya mereka semua ya, bisa diberkati. Ya, amin. oke, kita akan segera mulai. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ika, dimulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu Ika. Ya, nama saya Ibu Ika. Latar belakang saya dari Muslim. Dari kecil saya Muslim. Dididik sama orang tua saya Muslim, emang keturunan Muslim. Jadi semenjak saya kecil, saya 6 bersaudara. Saya nomor 2. Saya dari kecil emang SD di negeri, SMP di Muhammadiyah, semua dari keluarga ibu saya sekolah di Muhammadiyah. Terus singkat kata, dulu saya tinggal di dekat pasar. Waktu saya tinggal di dekat pasar, anak-anak ibu saya masih kecil. Saya ditinggal sama bapak ketika saya masih kelas 2 SD. Jadi semenjak kelas 2 SD itu ibu kebetulan rumahnya dekat pasar. Dekat pasar terus dia jualan warung nasi untuk menafkahi anak-anaknya. Setelah besar ibu pindah ke tempat dekat perkampungan, tapi masih kota juga. Jadi di situ dekat rumah sakit juga, dekat mall-mall juga ada di situ. Di situ mulai ibu nyari tempat tinggal yang maunya yang dekat ada musolanya, kalau enggak yang ada masjidnya. Dan kebetulan waktu pindah ke situ tahun 89 apa 90 saya pindah ke situ. Itu masjid dan musola itu nggak jauh dari rumah kami. Jadi pas di satu rumah depan sebelah kiri, sebelah kanan satu rumah, depannya itu musola. Tadinya di situ di perkampungan itu apa sih musola nggak pernah keurus gitu, kayak kurang terawat. Semenjak ada ibu saya datang ke situ, musola itu terawat, bersih, terus minta bantuan sama bapak-bapak itu untuk membersihkannya, dicat lagi ulang gitu ya, dibersihkan. Terus waktu itu jemaahnya itu cuman kurang lebih 4 kalau enggak 5 orang. Jadi di perkampungan itu teh jarang kenal agama. Ngomong katanya ya katanya Muslim tapi ya jarang namanya sholat lah. Semenjak ibu saya di perkampungan itu, dia ngajakin para ibu-ibu di situ untuk sholat berjamaah. Begitu juga ke anak-anaknya. Jadi setiap pagi subuh itu dibangunin tuh pintu pintu kamar selalu diketok-ketok tiap hari. Suruh jamaah-jamaah anaknya. Semuanya pada jamaah di musola situ. Terus ibu saya ngajarin sholat buat orang-orang situ, ngajarin ngaji,
Tadinya orang-orang situ, perkampungan situ, belum kenal huruf Arab, sama ibu saya diajarin ngaji, eh, mengaji semuanya dari ujung kanan, ujung kiri, semuanya udah diajarin semua sampai di situ itu terkenal tokoh agama ibu saya. Karena kebetulan waktu deket pasar itu nenek anggota apa sih organisasi Muhammadiyah sebagai pengurus juga, pengurus organisasi Muhammadiyah di kampung. Terus kebetulan waktu pindah ke situ kan anak-anak udah agak gedean gitu. Ibu ikut juga organisasi Muhammadiyah juga di perkampungan situ. Dia juga ngajarin anak-anak ngaji, ibu-ibu semuanya pada ngaji, rajin ngaji semua. Dan pernah tahun 90 kalau nggak salah. Tahun 90 dia ngajar ngaji semua di perkampungan itu. Jadi di perkampungan itu terkenal ibu saya itu tokoh agama dan terkenal juga sebagai organisasi Muhammadiyah. Kalau muktamar ke Salatiga, ke Surakarta, ke Jogja, dia pun sampai ke sana untuk mengikuti. Juga begitu juga nenek juga begitu. Emang keluarga besar saya, keluarga besar Muhammadiyah di situ. Terus sempat saya juga sekolah Muhammadiyah, semuanya anak-anaknya juga. Terus saya juga sempat ngajar anak-anak tapi anak-anak yang masih sekolah TK gitu. Kalau sekarang namanya Ikro ya. Nah, jadi sempat saya ngajar, cuman nggak lama, 2 tahun kali kalau nggak salah. Karena tahun 93 saya merantau ke Bogor. Ada teman ngajakin untuk merantau. Soalnya mayoritas di perkampungan saya itu, di kota perkampungan saya ini, apa sih, mayoritas orang-orang pada kerja berjualan gitu. Jarang orang jual apa sih pegawai-pegawai jarang lah. Maksudnya pabrik-pabrik itu jarang. Jadi dia mayoritas dagang di sana. Tahun 93 saya merantau ke Bogor. Waktu saya mau merantau itu ibu sampai bilang harus pakai jilbab, harus tutup aurat, katanya begitu. Ya saya ngikutin saran ibu gitu. Singkat cerita, saya dulu juga pernah mau hampir, waktu di kampung hampir mau dijodohkan ya. Waktu dulu apa sih, pernah dijodohkan waktu sebelah rumah sebelah kiri, tiga rumah itu pernah punya kenalan mau jodohin saya, tapi saya nggak, orang tua saya nggak boleh, katanya belum belum mengenal, belum begitu kenal sama dia gitu. Terus ibu juga sempat mau menjodohkan saya sama saudara, tapi saya bilang pengen cari pengalaman dulu. Jadi saya untuk merantau tahun 93. 93 saya mulai bekerja di perusahaan garmen. Kerja di perusahaan garmen. Terus singkat cerita, saya tahun 95 kalau nggak salah saya mulai kenalan sama eh, suami saya yang sekarang, suami saya. Waktu itu masih pacaran gitu, 95. Terus saya apa sih, baru mengenal dia kalau dia berbeda agama. Dia dari suku Batak, jadi Kristen gitu. Waktu saya dengar Kristen itu, saya pasti otomatis pikiran saya,
aduh pasti ditentang sama orang tua nih, sama ibu, pasti saya dilarang. Nah, saya akhirnya cuman buat berkenalan aja, berteman aja sementara. Terus lama-lama ya saling jatuh cinta gitu. Di tahun 96 saya akhirnya pulang kampung. Untuk pulang kampung aja saya pikir gitu ya. Karena nggak bakalan direstuin sama orang tua. Orang tua saya pasti nggak bakalan merestuin. Saya pasti udah, eh, jawabannya pasti begitu. Nah, waktu 96 saya pulang, suami saya ini orangnya nekat. Dia datang dengan abangnya yang dari Jakarta. Waktu itu orang tuanya suami saya emang udah nggak ada. Dia yatim piatu. Jadi dia ngajak abangnya untuk datang ke rumah saya. Itu tahu alamatnya itu dari teman saya. Itu saja saya kaget waktu nyampe ke kampung. Nah, otomatis ibu saya kaget juga. Saya soalnya nggak pernah cerita itu kenalan dapat orang Kristen. Nah, waktu ibu saya kaget, otomatis ibu saya nggak mau terima. Nah, baliklah itu suami saya yang sekarang ini balik ya ke Bogor. Terus nggak lama lagi, masih 96 juga, dia datang. Dia datang dengan nekat gitu. Dia ngomong sama orang tua saya untuk melamar saya waktu itu. Terus orang tua saya karena saya saling mencintai, ya akhirnya orang tua saya mau, tapi dengan satu syarat. Satu syarat, suami saya harus masuk Islam, harus mau disunat waktu itu. Ya, karena suami saya mau mendapatkan saya, ya dia mau dah. Tapi hatinya masih berteguh iman dengan Tuhan Yesus itu. Terus akhirnya dia mau disunat. Waktu datang sendiri dia diantar sama kakak saya, ibu dan dia ke rumah sakit untuk disunat. Terus habis disunat 2 hari dia balik lagi ke Bogor. Habis ke Bogor, eh, nggak lama tahun 97 saya menikah. Cuman saya menikahnya di kantor KUA doang. Karena ibu saya nggak mau menerima suami saya karena berbeda agama, malu. Tokoh agama dapat menantu Kristen gitu. Jadi waktu itu benar nggak mau. Ya cuman pulang dari KUA, kami ngadain selamatan doang. Habis itu udah saya pulang, nggak lama dari situ saya pulang ke Bogor untuk ya bekerja lagi dan tinggal sama suami saya. Nah, tahun 98, saya melahirkan anak pertama saya perempuan. Itu ibu saya nggak mau nengokin saya. Ibu saya nggak mau nengokin saya. Saya bingung. Anak pertama saya belum pengalaman punya anak tahun 98 itu. Akhirnya saya habis ngelahirin anak pertama, saya pulang kampung. Saya ngomong sama ibu saya pengen pulang kampung dulu sementara untuk mengurusin anak saya. Tapi berbeda ya memang ya. Ibu saya nggak begitu menerima saya dan suami saya. Saya diperlakukan di situ berbeda banget, tidak seperti dulu. Semenjak saya menikah dengan suami saya,
Saya tinggal di kampung, di rumah sendiri, kayak tinggal di sangkar burung. Saya di situ diperlakukan tidak adil sama orang tua saya sendiri, melebihi dari ibu tiri, melebihi dari ibu tiri saya. Benar-benar saya diperlakukan tidak adil. Jadi singkat cerita, saya kalau berkumpul, kalau adik saya, kakak saya berkumpul di ruang tamu sama ibu saya datang keluar dari kamar ikut duduk, semua pada bubar, kucing-kucingan, kayak kucing-kucingan. Kalau dia nonton TV di ruang tengah, terus saya datang, bubar lagi, pindah semua pada masuk ke kamar. Itu terus-menerus selama 10 bulan saya tinggal di situ. Setelah anak saya 1 tahun, saya ngomong sama suami saya nggak sanggup lagi tinggal sama orang tua saya. Saya nggak mau tinggal sama orang tua saya sudah tertekan batin saya. Saya kurus kering. Dan waktu saya keluar dari rumah, saya pamit sama ibu, saya pergi lagi ke Bogor lagi. Mulai hidup lagi, hidup baru lagi, saya sama suami saya dan anak saya. Dari situ nggak pernah namanya orang tua datang ke kota ke Bogor untuk menengokin cucunya gimana kabarnya, nggak pernah. Singkat cerita, dari perjalanan, emang saya dulu pakai jilbab. Semenjak saya melahirkan anak pertama, saya sudah jarang-jarang sholat, jarang-jarang berdoa. Karena waktu anak saya kecil, kan katanya kalau gendong anak bayi, kencing, harus mandi lagi, harus ganti baju lagi, katanya najis, kena air kencing bayi. Jadinya saya ganti terus, gonta-ganti mandi terus. Jadi saya capek, akhirnya saya udahlah ntar aja lah, kali kalau udah besar aja sholatnya, saya capek kata saya gitu. Udah gitu, saya singkat cerita saya mau buktiin sama orang tua saya, walaupun suami saya udah masuk, tapi tetap aja suami saya berpegang teguh untuk selalu berdoa ke Tuhan Yesus, sedangkan saya berbeda ke Islam. Nah, waktu tahun 2000, ya tahun 2010, saya mengambil perumahan di Kota Bogor sini, dan saya mau buktiin sama orang tua saya tanpa mereka, tanpa saudara saya bisa kok, saya bilang gitu. Tapi ya musibah datang silih berganti, dari suami lah, dari anak lah, ujian begitu silih berganti. Enggak, emang sih kadang-kadang kata orang Sunda bilang, kalau orang mau ngambil cobaannya besar, kata orang orang sekitar sinilah gitu. Ya saya jalanin aja, saya nikmatin aja, saya gitu. Tapi ya begitu, waktu saya uh, mulai ngambil perumahan ini, saya pindah di sini, saya mau ngikutin ibu-ibu perumahan sini juga. Saya ikut pengajian malam Jumat, aktif juga saya. Walaupun kadang-kadang sholatnya udah angin-anginan gitu. Ngaji juga udah angin-anginan gitu. Tapi saya aktif di
pengajian malam Jumat. Nah, tahun 2015 saya eh, dikasih rezeki, saya ngambil mobil. Saya mau nunjukin juga sama orang tua saya bisa kok. eh, Waktu masih tahun 2015 itu saya masih menggebu-gebu, masih ambisi gitu. Soalnya kan orang tua saya kan eh, membandingkan saya dengan kakak saya selalu begitu. Kakak saya punya rumah dua, punya mobil katanya. Jadi saya juga saya membanggakanlah dia yang nurut nih, dapat orang muslim-muslim jadi nurut pada punya rumah katanya, dia kan pikirannya begitu orang tua. Jadi saya juga membuktiin saya bisa kok, walaupun saya suami saya Kristen, saya Islam, bisa saya bilang gitu, terambisi lah. Nah, setiap saya ini kok saya merenungkan kok begini ya, ujian dari suami, nggak dari suami, dari anak, dari suami, dari anak, terus silih berganti sampai pada akhirnya eh, oh ya, waktu saya ngambil mobil itu tahun 2015, saya mau ngunjungin orang tua saya, ibu saya meninggal di tahun 2015 juga bulan Mei. Sempat saya waktu sakit masuk ke rumah sakit, saya nggak datang. Padahal adik saya nelpon, suruh datang ke rumah sakit untuk menengokin ibu saya. Tapi saya nggak datang. Waktu itu masih serasa sakit hati saya ya terhadap ibu saya, begitu membanding-bandingkan anak-anaknya dengan saya. Apalagi saya diperlakukan waktu anak saya masih kecil itu eh, diperlakukan nggak adil gitu. Jadi eh, waktu ibu saya meninggal tahun bulan bulan Mei 2009, 2015 kalau nggak salah itu, sehari habis meninggal saya pulang kampung. Saya pulang kampung. Habis dari pulang kampung, saya eh, di tahun 2016 begitu cobaan yang paling berat, musibah yang paling berat saya alami, begitu berat banget sampai saya merenungkan, ya ampun ya Tuhan, kenapa begini amat hidup saya, hidup saya begini, kenapa musibah silih berganti, nggak pernah berhenti berhenti. Ini dari tahun ke tahun ini saya sampai merenungkan ya, merenungkan kenapa nasib saya begini, kenapa sampai saya berpikir begini, apa karena saya satu bahtera, dua nahkoda, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi nggak ada titik temunya, mau dibawa kemana ini rumah tangga saya. Sampai saya bingung waktu itu. Nggak ada satupun dari suami saya aja nggak mau mengalah untuk mengikuti Islam. Jadi saya Islam nggak mau ngikutin Kristen. Begitu terus. Akhirnya pada tahun 2016 itu mobil saya oper kredit. Nah, dari oper kredit itu saya merenungkan, nggak bisa tidur. Gimana, apa saya harus membukakan hati saya untuk menerima Tuhan Yesus? Sampai saya bingung itu. Waktu saya bingung, teman saya ngomong, ngajakin minta ke orang pintar aja coba, biar kamu tenang, kata saya. Sempat ke orang pintar gitu, biar tenang hati saya, pikiran saya gitu. Cuman saya dijampe-jampe doang, ya minum-minum air putih gitu dari orang pinter. Nah, dari situ ujian saya yang paling berat itu tahun 2016, akhirnya saya memutuskan untuk
itu apa sih, mau masuk Kristen. Sebelumnya dulu-dulu suami saya sering nyuruh saya untuk ke gereja, tapi dia eh, hanya mengucapkan saja, eh, kamu ikut sana gereja sama opung yang di belakang perumahan kan ada opung gitu. Ikut sama opung sana ke gereja, tapi dia sendiri nggak pernah ke gereja. Saya juga bingung. Masa iya saya nggak dibimbing, saya bilang gitu. Ya udah, saya nggak. Akhirnya waktu pas Natalan tahun berapa saya lupa ya. Si opung itu datang ke rumah ngajakin saya untuk ikut Natal di kebaktian di Wiladatika kalau nggak salah. Pernah sekali-kalinya itu, udah nggak pernah lagi. Di tahun 2016 itu, baru hati saya kok gelisah terus, nggak bisa tidur. Kenapa ini? Pikiran mulu, masalah rumah tangga lah, masalah anak, masalah segalanya lah, nggak ada titik temunya. Nah, di situ saya memberanikan diri ke tetangga belakang rumah saya pas satu gang itu ada ibunya orang Jawa, bapaknya orang Batak, hmm, Boru Panjaitan. Akhirnya saya memberanikan diri saya untuk memanggil dia datang ke rumah saya. Saya cerita, saya curhat ke dia. Mbak, tolong dong, saya pengen masuk Kristen, tapi saya nggak ada yang bimbing, nggak ada yang nuntun. Gimana ini, Mbak? Ya kalau ibu pengen, saya nanti aja ke gereja minggu besok gimana? Katanya dia begitu ngomong aja sama saya nggak. Terus akhirnya minggu, waktu itu saya masih pakai jilbab ya. Hmm. Saya bilang, ntar aja deh, malu saya. Terus anak-anak saya diajak ke gereja, waktu itu hari Minggu ya. Nah, diajak ke gereja di Cibubur. Terus terus waktu itu eh, pas banget Jumat Agung, Paskah, hari Paskah, Jumat Agung. Si kakak ini, si Mbak ini ngomong ke saya, Bu, tolong nanti Jumat, Ibu antar ya anak-anak Ibu ke gereja. Tapi saya pasti pakai jilbab, Mbak. Saya malu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan hatinya Ibu. Ibu kan udah siap. Hmm, siap sih. Tadinya saya belum terima Tuhan Yesus waktu itu ya. Hmm, saya anterin anak saya ke gereja. Anak saya masuk, saya di luar waktu itu. Saya di luar, pas gereja, samping gereja ada warung. Saya duduk di situ. Saya bengang, bengong, nungguin anak saya yang dari di dalam keluar. Saya bengang, bengong. Gimana caranya masuk ini? Saya nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu gimana. Saya entar nanti gimana masuk gereja nanti diusir saya. Saya pikirannya kacau balau waktu itu ya. Nah, kebetulan ada bapak-bapak pakai jas blazer itu hitam putih pas hari Pasca kan seragam hitam putih waktu itu ya. Nah, saya memberanikan diri untuk ngomong, Pak, kalau mau masuk gereja gimana sih Pak? Loh, Ibu pengen masuk gereja? Saya ceritain, saya pengen masuk Kristen Pak, tapi saya nggak ada yang bimbing, nggak ada yang nuntun. Bagaimana ini Pak? Oh ya udah, Ibu masuk dulu. Saya disuruh masuk ke ruang tamu waktu itu, kantornya. Nah, saya duduk di situ. Dipanggil lah yang kayak orang tadinya Muslim masuk Kristen juga, ibu-ibu, bapak, suami istri itu datang nyambut saya masuk, ceritain saya, ya saya kayak gini Bu, saya pengen karena saya rumah tangga satu atap berbeda agama,
Satu ke kanan, satu ke kiri. Saya nggak tahu tujuan hidup saya mau dibawa kemana, Bu. Pak, saya bingung. Kalau kayak gini terus nggak ada yang mengalah, ya hancurlah rumah tangga saya. Saya bilang gitu. Nah, waktu itu saya didoain sama ibu bapak ini, ayo sekalian suruh masuk. Pas kebetulan ibadahnya di lantai atas. Nah, lantai atas. Pak, tapi saya malu masih pakai jilbab ini, Pak. Bu, nggak apa-apa, katanya gitu. Udah masuk aja. Kok saya merasa berbeda ya waktu masuk, begitu melangkah masuk ke dalam di lantai atas, kok saya hati merasakan damai sejahtera waktu itu. Kok damai banget ya, berbeda banget. Saya ngerasain itu. Terus waktu saya masuk, pas Pak Gembala khotbah tentang Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya waktu mendengarkan ayat itu, saya masih ingat terus ya terngiang. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tapi pemberian Allah. Waktu itu saya benar-benar nangis itu. Terus perjamuan kudus. Waktu perjamuan itu layar TV diputar tuh penyaliban Tuhan Yesus. Terus saya menangis, nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa air mata saya bercucuran terus menerus, nggak berhenti. Apalagi waktu lagu pujiannya, menyanyikan lagu Arya karena salibmu, benar-benar saya menangis. Hanya kau Tuhan di hidupku, kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Langsung air mata saya berlinang. Di situ saya merasakan jamahan dari Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan setelah itu saya turun ke bawah untuk didoakan seperti paga. Saya di situ merasakan berbeda banget, damai sejahtera, merasakan pemulihan, benar-benar berbeda lah waktu itu. Dan Pak Gembala menyambut
Bu Gembala juga menyambut. Pas kebetulan di situ mau ada acara, mau ada sekolah pemuridan waktu pas mau habis Paskah itu. Kebetulan terus dan Pak Gembala menawarkan untuk saya ikut sekolah pemuridan itu, sekolah SPK 1 saya ikutin, dan doa fajar saya ikutin setiap Sabtu 4:30. Saya juga rajin datang, tiap Sabtu saya datang. Terus saya ikut sekolah itu sekolah SPK 1, SPK 2. Saya diajarkan untuk berdoa, diajarkan dari pertama itu saya diajarkan untuk berdoa. Saya selalu berdoa kalau malam, tiap malam saya berdoa, dan udah kayak sudah kebiasaan buat saya. Pertama kali masuk saya diajarkan doa, itu saya udah kebiasaan tiap jam 2, kalau nggak jam 2, jam 3, saya selalu mata ini udah selalu melek sendiri gitu. Kayaknya saya selalu harus berdoa gitu. Waktu saya berdoa benar-benar sungguh-sungguh, selalu saya berdoa sungguh-sungguh. Benar-benar itu nyata ya. Jadi di saat saya berdoa, menangis, seperti ada tangan, ini tangan yang mengulurkan pas di depan saya. Padahal saya lagi berdoa merem, itu kayak tangan mengulurkan tangan gitu, menyambut begitu. Saya lambat nangis berdoa di situ. Terus udah kebiasaan saya selalu berdoa. Terus saya terima Yesus, dibaptis tahun 2017. Tahun 2017 saya menerima Yesus, saya percaya sama Yesus sebagai juru selamat saya. Dan di waktu saya terima Tuhan Yesus, waktu itu saya enggak apa sih, pas di off kerja, saya ke off kerja. Di off kerja saya, begitu di off kerja saya tuh pernah ada sangkutan jadi sama temen pabrik lah namanya, pas lagi saya nggak punya duit sama sekali, saya pinjem tuh sama temen saya. Kebetulan temen saya ini rentenir, jadi yang saya pinjem 500, saya harus mulangin itu 625. Nah, sudah pas bulannya, 1 bulan itu saya belum bayar. Pas posisinya emang saya lagi kerja, saya sedang baca-baca Alkitab, firman gitu ya. Di rumah baca-baca Alkitab biar mengerti begitu. Itu teman saya sore datang. Nagih dia, "Mana? Kak, kamu bayar?" Saya bilang, "Nantilah, saya belum punya uang, nanti saya bayar." "Ah, mau-maunya kamu masuk Kristen," katanya begitu. "Coba Tuhan kamu suruh bayar tuh utang-utangnya, bisa nggak?" Katanya begitu. Saya nangis waktu itu. Teman saya ngomong kayak gitu, saya menangis, hati saya nangis benar-benar. Saya sampai spontan ngomongnya, saya percaya Tuhan saya itu penolong dalam hidup saya. Saya percaya pertolongan Tuhan tak pernah terlambat buat saya. Saya bilang begitu sampai saya nangis di depan dia. Terus waktu saya masuk Kristen itu, saudara-saudara juga, keluarga besar tahu saya masuk Kristen. Saya dihujat, saya dimaki-maki di tahun 2017 itu. Jadi adik saya yang lelaki, habis saya ada adik saya lelaki sampai ngomong begini, kamu nggak bakalan dapat warisan ya
kamu dicoret dari daftar keluarga, kata gitu. Sampai saya ngomong begini, saya mah terserah, mau dikasih mau enggak terserah, saya enggak peduli, terserah, kalau kamu mau makan makan aja. Saya sampai ngomong kayak gitu. Saya sih udah yakin dan percaya ikut Tuhan Yesus, saya bilang gitu sama adik saya. Terus waktu teman saya nggak lama dari itu, teman saya menghina saya, dan juga di perumahan ini yang tadinya saya aktif malam Jumat pengajian, pindah pengajiannya hari Minggu. Jadinya orang-orang itu teh seakan-akan mengucilkan saya begitu. Perumahan ini nggak mau menerima saya. Nggak lama dari saya ngomong sama teman saya ngomong begitu, rumah itu laku, dan adik saya yang cowok mau nelpon dari kampung, telepon saya, "Kak, tolong pulang dulu, saya minta tanda tangan kamu," katanya begitu. "Tanda tangan apa?" "Udah pulang dulu," katanya begitu ya. Akhirnya saya pulang, dan saya pulang juga bingung mau pulang kemana, saya bingung ini. Sedangkan semua saudara-saudara saya, kakak saya udah membenci saya, apalagi adik saya yang adik saya yang cowok ini, ada kembar dua, perempuan sama si bungsu. Juga kalau yang cowok masih ikut mertua sama si bungsu. Yang kembar udah punya rumah, nggak mau nerima saya. Kakak saya juga nggak mau nerima saya. Saya bingung mau pulang kemana. Nah, saya akhirnya ditelepon begitu, saya pulang lah. Orang ditunggu, katanya udah lama ditunggu nih. Tinggal kamu doang tanda tangannya, katanya begitu. Akhirnya saya pulang kampung. Terpaksa saya tinggal di hotel, nginep 2 hari buat ketemuan. Soalnya saya waktu begitu datang dari Bogor, jauh-jauh dari Bogor, saya datang ke rumah adik saya yang kembar. Baru nyampe depan rumah, orang itu langsung tutupin pintu, nggak mau nerima saya. Najis katanya, nginjek kakinya. Katanya kakinya saya nginjek ke rumah dia najis. Jadi nggak mau nerima. Langsung pada ditutupin, anaknya suruh masuk-masuk, tutupin. Nggak mau nerima. Saya bingung ya jadinya. Jadi akhirnya ya udahlah, tinggal di hotel aja lah. Akhirnya saya sama anak-anak saya dua tinggal di hotel, dan adik saya yang cowok ini yang datang ke saya untuk ngasih duit dan minta tanda tangannya di situ. Ya puji Tuhan, memang memang pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat bagi saya. Itu saya dapat duit, langsung saya bayar ke teman saya. Saya janjikan saya bayar, nggak telat kan, cuman berapa hari doang, aku bilang gitu sama dia. Ya begitulah keajaiban Tuhan yang saya terima. Terus waktu saya pandemi ini ya, pandemi ini biasanya kan saya rajin berdoa. Waktu pandemi itu kemarin-kemarin itu sempat saya males berdoa selama 2 minggu. Itu saya ngimpi ada ular king cobra mau matok saya. Saya cerita sama suami saya, itu mah iblis katanya. Dia nggak tahu nih, kok saya rasa-rasanya males berdoa, kata saya gitu. Coba, terus kedua kali saya ngimpi lagi ular kecil-kecil ngelilingin tempat tidur saya, dan ada yang masuk masuk ke itu lemari. Saya sampai ketakutan gitu ya. Hawanya teh ngantuk banget, males banget berdoa. Nah, waktu saya males-males berdoa itu selama 2 minggu kalau nggak salah,
selama 2 minggu saya mendengar suara Tuhan. Begitu mendengar kayak deket banget di telinga, tapi kenceng. Bangun nak, kamu ini waktunya berdoa. Saya langsung kaget, langsung saya bertobat, benar-benar saya nangis di situ. Minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Pak. Ampuni kami mau bertobat. Doa yang selalu saya panjatkan sama Tuhan. Saya ingin saya jadikan kami bejanamu ya Pak, yang siap dibentuk. Jadikan kami untuk menjadi hamba yang selalu setia, hamba yang selalu menyenangkan hatimu Bapak. Itu yang saya lakukan kepada Bapak kami. Karena saya selalu ingin menyenangkan hati Bapak. Hanya itu kerinduan kami. Itu yang selalu saya panjatkan doa kami kepada Bapak. Jadi selama ikut Tuhan Yesus, saya semakin yakin dan percaya Dialah juru selamat kami. Dan saya terberkati semenjak pandemi ini, kan kalau anak sekolah minggu nggak ada di gereja itu pada diliburkan. Puji Tuhan, tempat saya ini buat sekolah minggu ya, tapi di perumahan ini kebetulan kan ada yang di perumahan ini adalah 10 kakak keluarga lah, 10 keluarga ya, ada yang Kristen gitu. Saya sama tetangga saya yang di belakang itu yang ngajakin saya untuk anak saya gereja itu. Jadi di rumah saya ini ngadain Selasa ceria. Jadi kalau setiap Selasa anak-anak pada kebaktian di sini, saya ya demi kemuliaan nama Tuhan sih saya senang, saya bangga gitu. Buat apa sih kemuliaan nama Tuhan, saya ada apa sih ke Selasa ceria itu. Cuman saya ngomong sama kakak pembinanya juga, ngomong kalau bisa tiap hari apa seminggu 2 kali, saya bilang gitu. Soalnya kebetulan sebelah saya juga satu rumah ini ada dia ngaji juga gitu. Ya saya juga biar sama-sama lah kita nggak meninggalkan apa sih nggak meninggalkan sekolah minggu begitu. Gitu aja Pak kesaksian dari saya. Terima kasih buat semuanya, dan dukungan untuk narasumber ada di bawah layar YouTube, di layar deskripsi ya. Silakan bagi teman-teman yang mau mendukung narasumber, ada di layar deskripsi. Oke, terima kasih buat semuanya. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia, merahmati, menerangi, dan memberkati kita semua.